Rakyat hanya butuh orang yang mampu menerjemahkan kebutuhannya di hari itu. Aktivis nggak bisa menerjemahkan Nggak itu. bisa, mana ada. Aktivis mana ada yang punya duit, Pak? Caleg-caleg kita stres semua. Aduh, hampir-hampir tidak punya keinginan untuk hidup, Bang. Nah, Karena mereka harus berpikir bagaimana cara membayar. Entah yang kalah ataupun yang menang kita yang bicara menang. ini, Bang. Nah, Yang kalah kita kasihan karena dia harus menanggung beban finansial iya, iya, itu iya. tadi. Yang menang pun begitu. Apakah bisa kita jamin mereka bisa bekerja menyampaikan aspirasi kita tadi nanti? Ya, karena bakalan fokus balikin modal. Fokus bisa melihat darah, keringat dan nanahnya petani agar bisa disampaikan dalam kursi parlemen. Saya rasa tidak bisa diciptakan dalam sebulan 2 bulan. Badai NTB. Halo Bang. Halo abang gue. Waduh, senang Teman saya. kopi. Saya senang banget masih bisa bicara sama Badai. Badai kan pengangguran, boleh diajak bicara kapan saja, Bang. Ini sebenarnya teman-teman, Badai NTB ini adalah perempuan yang kalau kita ajak ngopi kapanpun itu siap dan sedia. Free woman. Oh, free woman. Cuman ada yang nggak free sekarang. Apa itu? Caleg-caleg. Oh, caleg-caleg. Iya, wajar. Makanya ini Wajar. teman-teman, saya mau bicarain sama Mbak Badai itu tentang caleg-caleg atau mungkin politisi stres. Itu banyak banget tuh viral di media. Bukan politisi yang stres, Bang, caleg. Caleg. Bedanya politisi sama caleg apa? Karena kalau politisi definisinya jelas, Bang. Ah, Jenjang karirnya jelas, dia masuk partai dengan proses kaderisasi, melewati berbagai banyak hal dinamika dalam partai gitu kan. Tapi kalau caleg zaman sekarang, lu punya OKB lah istilah saya kan, punya duit sedikit, ya bisa jadi caleg gitu kan. tapi yang kebanyakan menang itu justru yang punya duit sekarang. Dan itu yang menjadi miris dalam pileg kali ini saya rasa Bang. Tidak sedikit figur-figur muda kita yang keluar menjadi caleg gitu kan, menawarkan ide, gagasan, kemudaan dan nyali untuk bisa mungkin kita gambarkan mereka akan orang yang bernyali nanti bisa mewakilkan suara kita. Nah, Gitu. benar itu maksudnya. Tapi pada akhirnya mereka nggak laku di masyarakat. Iya, maksud saya gini, justru masyarakat itu nggak suka yang terlalu banyak retorika gagasan. Lebih sukanya itu ya udah yang nawarin satu suara 300, satu suara 500.000 di kampung saya di Bima itu tuh. Waduh, 100.000 tuh. Itu hal yang paling mengerikan sebenarnya ya Bang ya. Karena pertama wajar ketika akhirnya masyarakat menolak gaya-gaya aktivis yang menjual madu di telinga, memasukkan madu di telinga gitu kan. Karena apa namanya harga panen lalu kemudian kelangkaan banyak masalah yang dihadapi sehari-hari tidak bisa dimasukin dengan kata-kata motivasi, ayo bergerak, ayo hidup rakyat, itu nggak bisa. Mereka hanya butuh sesuatu yang benar-benar orang bisa menerjemahkan keinginan dia hari itu gitu. Karena besok ya mikirin besok lagi gitu. Dengan money politik, dengan uang. Dengan money politik. Iya ya, gagasan itu menjadi tidak penting akhirnya. Tidak penting bagi masyarakat kita hari ini. Kenapa itu terjadi? Pertama, kurangnya pendekatan. Ya kayak misalnya aktivis hari ini Bang, yang memilih untuk keluar jadi caleg. Iya. Ya, dalam partai manapun, mereka tidak mentreatment keinginan untuk masuk ke dunia politik praktis tadi, lalu memilih untuk jadi caleg itu dengan jauh-jauh hari. Yes. Iya kan? Sama juga dengan proses si OKB tadi. Iya kan? Datang karena ada pencalonan gitu momentum, ya udah gue menganggap diri aktivis dengan seluruh eksistensi yang selama ini saya gambarkan misalnya. Tapi pada akhirnya benar nggak masyarakat kenal kita? Rakyat yang mana sih sebenarnya yang kita kenal? Petani yang mana? Apakah darah dan keringat petani benar-benar kita kenal? Oke. Lewat yang kita bicarakan setiap hari. Untuk bisa melihat darah, keringat dan nanahnya petani agar bisa disampaikan dalam kursi parlemen, saya rasa tidak bisa diciptakan dalam sebulan 2 bulan. Iya. Dia butuh dirawat dan bisa
dilihat setiap 10 tahun bahkan itu saya anggap itu waktu yang masih sedikit untuk Hmm. bisa mengenal kebutuhan mereka, keinginan mereka, masalah mereka. Tapi mereka yang akhirnya tiba masa tiba akal, mencalonkan diri, membenarkan money politik, kos politiknya besar tuh. Belum bayar partai dulu nih. Hmm. Udah bayar partai, mohon maaf, bayar masyarakat. Nggak menang. Enggak, Itu stres. stres Pak. Di Bima itu, atau misalkan bukan di Bima aja ya, di hampir seluruh Hampir Indonesia seluruh kan money Indonesia. politik ini kan kuat banget tuh ya. Ngorbanin uang 2 miliar, 3 miliar. Atau mungkin ada yang sampai belasan miliar ya untuk Iya, provinsi RI itu RI bahkan mungkin bahkan. puluhan miliar itu. Itu worth it nggak sih? Kalau menurut kamu? Gak worth it sih. Hmm, Meski pembenaran mereka ya ini untuk pengabdian ya. Oke. Kan cara-cara orang itu untuk lari dari sebuah cercaan itu kan ada aja kan untuk NKRI Iya, gitu iya, ya. NKRI harga Kayak mati. yang satu tadi yang biasa kita bicarakan, saya orang yang paling cinta ya, kayak gitu kan pembenarannya. Mhm. Tapi itu nggak worth it. Anda yakinkah dengan kos yang terlampau membengkak tadi Anda bisa fokus bekerja, ya kan? Atau mungkin balikin modal. Itu malah yang akan terjadi Bang, karena dia nggak mungkin, apalagi kekayaan kita Bima Dompul, kita bicara dulu caleg Bima Dompul ya Iya, Bang ya. iya. Siapa sih yang benar-benar punya kemampuan manage investasi atau mengatur memanage keuangannya dengan benar? Tidak ada Bang. Apalagi habit kita Bima Dompul lebih senang berinvestasi dengan sesuatu yang hampa nilai tambahnya. Aha. Jadi bisa diukur oleh kita kemampuan finansial mereka gitu. Oke. Jadi ketika mereka menganggap saya punya banyak duit, saya ingin mengabdi ke daerah itu bullshit bagi saya. Omong kosong. Iya, omong kosong belaka. Artinya dia sudah hutang kiri kanan, jual ini, jual itu, bahkan mungkin jual harga dirinya. Ada satu ininya tuh, ada satu yang muncul di ruang publik itu. Untuk dapat ikan besar itu kita korbannya ikan kecil. Bayar rakyat itu katanya ikan kecil karena akan banyak balik modal besok. Nah itu dia. Harusnya kan job-job seperti ini rasanya hati kita harusnya tersakiti dong Bang. Mhm. Tapi kita rasa-rasanya mewajarkan. Oh ini lelucon. Harusnya sebagai generasi yang menciptakan, yang menginginkan bangsa ini dikenal oleh generasi peradaban yang sehat, harusnya tidak ada ke hal-hal seperti itu. Jokes-jokes ini sebenarnya menampar kita sebagai bangsa yang katanya menjaga demokrasi Iya. dengan berdaulat dan bermartabat, apalah tagline-tagline dalam kita bernegara ini kan. Tapi kok akhir-akhir ini jokes-jokes itu kita mewajarkan. Harusnya kita tertampar Bang. Iya nggak? Benar. Harusnya aktivis ya, atau misalkan mereka-mereka yang ngerasa dari intelektual itu kan harusnya menyuarakan itu. Mengambil porsi itu karena itu adalah tugas sebenarnya Bang. Karena itu udah langsung ada di bahu setiap manusia Bang. Karena bagi Dinda itu setiap manusia tidak akan ada maknanya predikatnya dalam dunia pendidikan ya, pendidikan formal gitu kan. Manakala dia tidak bisa menciptakan ilmu itu bermanfaat bagi orang sekitar. Iya. Minimal orang tua dulu deh. Pernah mampu nggak aktivis hari ini atau ketua OKP hari ini yang mengaku saya mau jadi tim sukses si A, B, C, C, mampu nggak dia pengaruhi pikiran bapak ibunya dulu deh, nggak usah yang lain. Makanya saya hampir nggak pernah berpikir percaya orang-orang seperti itu. Widih. Karena pertama, bahkan dalam satu rumah orang tuanya saja harusnya dia yang mahasiswa mampu dong Iya. mendominasi dalam rumah tangga atau dalam rumahnya Rumahnya sendiri. mempengaruhi minimal di presiden tadi deh gitu. Gak ada Pak, ibunya teriak gemoy Pak, oke gas. Anaknya gimana? Bicara perubahan di luar sana hampa. Revolusi rakyat hidup gitu loh. Hidup yang mana? Orang stres nanti. Itu banyak terjadi tuh. Caleg-caleg kita stres semua. Aduh, hampir-hampir tidak punya keinginan untuk hidup, Bang. Nah, Karena mereka harus berpikir bagaimana cara membayar. Entah yang kalah ataupun yang menang kita bicara ini, Bang. Yang kalah kita kasihan karena dia harus menanggung beban finansial itu tadi. Yang menang pun begitu. Apakah bisa kita jamin mereka bisa bekerja menyampaikan aspirasi kita tadi nanti? ya karena bakalan fokus balikin modal. Fokus.
Dia mikir tahun pertama dia harus kalkulasi ini kan. Ya Allah, Ya Allah. saya sesak kalau mengingat dunia percalekan kita. Iya, Kayaknya iya. kita butuh politisi Bang, bukan caleg. Kita butuh Kita butuh politisi. politisi. Politisi itu dia yang mendidik. Iya. Atau mungkin kritik kita untuk partai politik juga. Partai Oke, politik Bang. justru Saya- nggak Saya mendidik. hadir di sini sebenarnya ingin benar-benar mengurai teman-teman dalam partai politik ini. Mereka akhirnya keluar dari marwah mereka gitu loh. Pertama, jenjang kaderisasi dalam partai ini sudah jauh sekali. Ya kan? Oke. Karena untuk bisa menciptakan sebuah politisi yang handal, yang bisa kita ingat dengan rasa hormat, meski dia kalah dalam pertarungan apapun, tetapi kita bisa mengingatnya sebagai orang yang kita hormati gitu, lewat kebesaran jiwanya, lewat pikiran tertuang gitu kan. Tapi kan itu tidak bisa terjadi manakala partai politik ketika proses pemilu itu selalu asal somot. Nah, itu yang terjadi tuh. Asal somot yang terjadi. Kriterianya tuh dua tuh, Bat. Pertama, dia banyak uang. Mm-mm. Kalau dia udah banyak uang nih, potensi menang diambil, dicomot. Ah. Yang kedua, dia tuh populer. Influencer. Ini ditarik aja semua nih. Makanya banyak artis yang nyalek ya. Artis-artis caleg. Tapi kan kalau kita secara gagasan, kemampuan dia memperjuangkan keinginan rakyat itu kan belum tentu. Betul. Karena nggak pernah nyium keringat rakyat itu. Iya, bahkan dia nggak kenal mana yang petani, mana yang nelayan. Makanya saya sih sebenarnya, tapi ada sih itu petani, kalau yang di pinggir laut kan petani rumput laut ada. Makanya sih saya sih lebih sepakatnya ya caleg perempuan diisi 30% porsinya itu sama badai lah harusnya salah satunya. Malah yang paling mengerikan itu Bang, itu nggak berpengaruh. Ya nanti tunggu dulu selesai. Ini intel gak ya di belakang? Tiba-tiba Jual kok ada bakso gitu. dia ya. Biasanya mereka suka menjual bakso kalau lagi isu-isu mau diculik gitu ya. Itu harusnya ya kalau saya tuh Bat ya. Saya sih percaya bahwa harusnya porsi-porsi itu diisi oleh aktivis. Nah, 30% porsi perempuan itu kalau saya lihat dari figur, ya dialektika, argumentasi itu kan dari sosok badai itu sudah ada. Tapi mungkin nggak laku karena nggak punya uang dan nggak populer. Oke Bang. Sorry ya Bat ya, sorry Siap. bukan karena saya bilang badai nggak populer gitu loh. mungkin salah satunya gitu. Ini menjadi ini ya bahan evaluasi kita ke depan. Pertama, dengan kuota 30% pun Heeh. yang sudah ada untuk perempuan, ada nggak satu perempuan aja, mulai dari yang lokal ya, DPR kita yang kabupaten kota sampai ke nasional sana, yang benar-benar otentik, paham Oke. keinginan perempuan, hak-hak yang ingin dia bicarakan, ingin dia debatkan dalam parlemen. Ya. Itu terjadi karena apa? Akses untuk bisa punya kesempatan yang sama dalam dunia 30% tadi. Iya, iya. Karena tadi partai politik lebih memilih anak dari ketua partai, ya kan, anak dari bupati atau mantan kadis A, B, Iya, C, iya, dan D iya. gitu loh. Kita nggak kekurangan perempuan yang intelektualitasnya tinggi, punya kemampuan atau bisa meyakinkan kita ini orang yang cocok gitu. Ya, oke. Mereka mental, bahkan di pas pendaftaran. Karena tadi bahkan ada jokes yang sering diucapkan teman-teman feminis itu bilang bahwa orang kuota perempuan itu ketika ada dalam satu partai ya yang untuk menambah atau untuk menggolkan agar administrasi selesai. Atau mungkin untuk mengakomodir perempuan-perempuan yang jalur nasab. Anak-anak kadis-kadis gitu Iya, kan. betul. Nggak jelas ini. Iya. Sorry. Ini bukan saya mau diskreditkan. Mungkin ada yang berpotensi. Tapi kan Saya kebanyakan. belum lihat Bang. Apalagi kabupaten kota saya di mana saya dilahirkan Bang. Muncul perempuan-perempuan yang saya anggap lu bisa nggak sih gitu loh. Bukan berarti orang tuamu adalah orang yang berduit, pernah berkuasa atau punya jabatan gitu kan. Nggak melulu bisa kita yakinkan dia bisa bekerja, dia bisa menyampaikan aspirasi kita gitu. Karena kita bisa melihat track record gitu, apa yang dia lakukan 10 tahun sebelumnya Iya, gitu kan. iya. Karena untuk bisa memberikan gambaran pilihan kita terhadap seseorang, kita bisa mengukur nih, lu kebiasaan setiap hari makan apa sih? Apa yang kalian tonton? Apa yang dibicarakan setiap di warung-warung kopi misalnya? Atau 10 tahun terakhir deh. Benar. Nah, kenapa saya coba lihat
kritik kita terhadap partai politik tadi itu ada relasinya tuh, Mbak, menurut saya ya. Kenapa? Karena ketika partai politik itu asal comot, kan orang yang tidak melalui proses pengkaderan tuh katanya Badai tadi itu, pasti kan secara mentalitas nggak kuat. Betul. Ya kan, yang cuma modal uang ini kan kalau uangnya habis kan stres. Nah ini kan tanggung jawab partai politik juga sebenarnya. Caleg ini banyak stres itu gara-gara partai politik sebenarnya. Ini dengerin para caleg yang kandung kalah ya. Mohon maaf ya, bukan saya sedang bicara dan menertawakan Anda. Saya sangat simpatik, makanya harus sampaikan ini. Ya. Jadi sampaikan kepada partai pengusung Anda ya. Ke depan jangan masukin madu di telinga kami lagi. Iya, Ya, iya. karena ternyata rakyat hanya butuh 50.000 tapi bisa hidup dalam hari itu. Wah. Iya kan? Waduh. Bikin stres itu. Stres. Soalnya kalau kos politik itu mahal banget. Ya kita nih yang jalur nasib. Ini kita curhat dulu, Iya, Pak. kita curhat dulu. Curhat dulu. Kan kalau anaknya kadis, anaknya gubernur, anaknya wali kota, anaknya pejabat lah gitu kan. Itu kan jalur nasab tuh. Nah, kita ini yang jalur nasib, berjuang, udah berdarah-darah, bikin konten, mengkritisi itu, Berdarah-darah berduri-duri bahkan. berduri-duri kita ini. Nggak punya porsi itu, nggak bisa dapat bagian kita. Gak laku, Pak. Kalah, Gak laku. nggak laku. Gak laku gitu, Pak. Ya karena tadi rakyat hanya butuh orang yang mampu menerjemahkan kebutuhannya di hari itu. Aktivis nggak bisa menerjemahkan. Gak bisa, mana ada. Aktivis mana ada yang punya duit, Pak. Oke. Iya kan? Kecuali dia ada mungkin orang entah dari mana datangnya tapi bingung mau habisin duitnya, gitu kan? Tapi dia dari lama udah melihat figur itu, Oke. ini keren nih, gue mau hibahkan Sponsori lah gitu. sponsori gitu. Itu baru keren. Nah, berarti ini kritik juga untuk aktivis. Kalau mau bersaing di dunia politik, melawan mereka yang punya uang, ya harus banyak uang. Caranya apa? Caranya Anda harus berwirausaha. Berwirausaha. Daulat secara ekonomi. Jadi tabung investasikan duit Anda kalau punya keinginan nyalek di 10 tahun ke depan. Jadi itu rentang waktu yang saya rasa itu cukup. Investasi sosial dan investasi finansial. Finansial. Waduh. Jangan teriak revolusi malam ini sampai jam 4 pagi. Bangunnya jam 2 siang. Keburu dipatok ayam rezeki lu gitu loh. Aja. Biasanya aktivis itu gitu. Sampai jam 4, jam 5 tuh Makanya bicara. dia kalah dengan OKB tadi gitu loh. OKB subuh-subuh udah bangun tidur karena cari duit, Pak. Iya kan? Aktivis hidup rakyat revolusi gitu kan. Sampai subuh bangunnya jam 4. Dibangunkan karena rasa lapar. Baru dia bangun. Besoknya lebih bicara revolusi lagi dia. Ketiduran lagi. Oh, ini sampai habis kopinya. Aduh. Thank you, Abang. Aduh. Thank you. Jadi saya stresnya agak sedikit ini. Jadi penat saya melihat hasil-hasil pemilu yang nggak wajar. Ini stresnya Badai karena hasil pemilu, bukan karena seniornya yang caleg nggak menang. Enggak. Itu jauh sekali. Saya hanya ingin tetap demokrasi itu tetap baik-baik saja, Bang. Makanya saya khawatir dengan beberapa berita, beberapa bulan ini menguras pikiran saya sebagai generasi yang menginginkan peradaban yang sehat untuk anak cucu saya nanti. Waduh, ini memang kalau bicara sama perempuan, bicara tentang peradaban ini. Bat, makasih banyak, Bat. Udah mampir podcast bicara sama saya. Aduh, enak banget bicara sama Badai. Besok, Bat, mampir-mampir sini lagi ya. Oke. Kita gibahin siapa, kayak gitu. Banyak yang perlu kita gibahin di NTB, Bang. Di NTB. Bakalan sering nanti ya. Oke, teman-teman, makasih banyak. Saya Yusril bersama dengan Badai NTB. See you. Thank you, guys.